يلا يا. Ya, terdengar. طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallah. Jazakallah khair pada Asamsul Ma'arif. Berikutnya kita akan simak sambutan dari Ketua BK DPC PKS Duren Sawit, Ustadz Sidik Mahmudi. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan pada asatidz sekalian, Al-Ustaz Ade Khalifah, Al-Ustaz Agung Yulianto, dan asatidz semuanya yang berkesempatan untuk bersama dengan kita silaturahim untuk bersama-sama saling menguatkan dalam keimanan dan kesabaran, dan teristimewanya ketika di saat sekarang di bulan Ramadan ini sudah di pertengahan Ramadan, insya Allah tak akan lama lagi kita akan menjemput Lailatul Qadar. Dan tentunya asatidz sekalian, ikhwas sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kesempatan kepada kita usia yang lebih pendek daripada usia umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum umat akhir zaman ini, namun Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak kalah nilai ibadah kita dibandingkan dengan nilai umat-umat sebelum kita. Dengan adanya kesempatan yang Allah berikan hanya kepada kita adalah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di paruh Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan ubudiyah kita di bulan Ramadan yang tentunya sebagai amunisi untuk aktivitas kita di bulan-bulan berikutnya, sehingga bulan Ramadan ini merupakan stimulus bagi kita untuk semakin kuat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan Ustadzun Al-Karim, Ustadz Ade Khalifah, kita akan bersama-sama menimba ilmu dan kesalehan serta ketaatan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan sekali lagi jazakumullah khairan jaza kepada Al-Ustadz Ade Khalifah yang berkesempatan bersedia untuk membersamai kita dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah Tathqif online ini insya Allah akan menjadi program yang berkelanjutan ketika menjadi sunnah hasanah di masa pandemi ini. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kajian-kajian offline maupun online tetap kita lanjutkan insya Allah. Dan kepada ikhwas sekalian yang senantiasa mendukung program ini maupun program-program yang lain dalam dakwah kita, kami haturkan jazakumullah khairan jaza. Itu saja sebagai sebuah pengantar, dan sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Ade Khalifah serta Ustadz Agung Yulianto yang seperti biasa memfasilitasi room untuk kita dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Sidik. Dan mungkin langsung saja kita simak tausiah mengenai malam 1000 bulan oleh Ustadz Ade Khalifah. Dan tausiahnya akan berlangsung sampai dengan jam 14. Setelah itu kita akan lanjut dengan tanya jawab, Ustadz.
Pada Ustaz yang persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Allahumma ij'al jam'atana hadha jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma alhimna rushdana wa'izna min syarri anfusina. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna jannataka an-na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan karena pada siang hari ini kita termasuk orang-orang yang doanya diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hari ini kita memasuki hari yang ke-16 daripada bulan Ramadan tahun ini. Dan ini berarti seperti yang saya katakan tadi bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang mustajabatud du'at insyaallah. Orang-orang yang doanya diistajabah oleh Allah SWT. Bukankah sejak 2 bulan yang silam, sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban, kita telah berdoa kepada Allah SWT agar Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan ikhwah semuanya, ikhwah yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah SWT. Para ustadz, para masyayikh yang ada di Duren Sawit, berkhusus Syekhna Agung Yuryanto, Ustadz Sidik, serta ikhwah-ikhwah yang lain yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa daripada Ramadan ini Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, wabil khusus Allah bukakan satu malam yang nilainya adalah 1000 bulan. Inilah yang menjadi salah satu khususiyah bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai penghulu daripada bulan-bulan yang ada. Rasulullah SAW, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidus Syuhur Ramadan atau kama qala Rasul. Sebaik penghulunya hari itu adalah hari Jumat dan penghulunya bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini luar biasa. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Yang salah satunya dalam hadis dikatakan, Fi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dalam kalimat basmalah yang sifatnya informatif itu kan Allah katakan, Allah memperkenalkan dirinya, Allah menginformasikan dirinya kepada kita bahwa dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana bukti daripada sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim itu? Salah satunya adalah Allah jadikan satu bulan dari 12 bulan yang ada itu sebagai bulan Ramadan untuk kita. Bulan yang disebut sebagai Syahrun Azimun Mubarakun, sebagai bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yang luar biasa, yang mana intinya di situ adalah bagaimana Allah menghendaki bahwa dengan bulan Ramadan ini umat Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi umat yang sukses nanti di akhirat kelak. Ikhwah rahimakumullah, apa yang disebutkan tentang
Lailatul Qadar itu kita sudah paham dia ada dalam surat Al-Qadar yang tadi dibacakan oleh Syamsul Ma'arif. Ya, ini ayatnya, ya saya nggak perlu bacakan lagi. Tapi inti daripada surat itu adalah pertama, malam Lailatul Qadar itulah malam diturunkannya Al-Quran. Malam bersejarah, malam penuh keberkahan dan kemuliaan. Jadi kalau kita mengkaji tentang ulumul Quran, pengantar ulumul Quran itu dijelaskan bahwa Quran itu turun melalui 3 tahapan atau 2 tahapan. 3 tahapan, yang pertama itu Quran turun dari Allah SWT ke Lauhul Mahfudz. Kemudian dari Lauhul Mahfudz diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, yakni ke langit dunia dalam bentuk utuh 30 juz. Kemudian barulah dari Baitul Izzah ya diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Inilah yang disebutkan sebagai malam Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar itu. Nah, kita bersyukur ya pada Allah SWT karena alhamdulillah itulah orang yang menerima Al-Quran ini sebaik-baiknya. Itulah orang yang yakin, percaya penuh kepada Al-Quran ini. Al-Quran yang membawa kemuliaan kepada kita insya Allah di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa malam Lailatul Qadar itu memiliki nilai yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini juga sebuah tools yang Allah berikan kepada kita agar nilai kita itu bisa lebih besar bobotnya daripada usia kita. Nanti akan kita bahas ya selanjutnya. Kemudian dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itulah malam diturunkannya malaikat dengan keberkahan dan rahmatnya dari Allah SWT. Ya, seluruh malaikat turun menyertai orang-orang yang beribadah di malam itu. Sampai kapan? Sampai menjelang, sampai pagi. Kemudian malam itulah malam yang penuh keselamatan dan kedamaian. Nah, ini adalah karunia Allah yang juga luar biasa yang diberikan kepada umat Islam. Ya, sebab turunnya ayat ini kan berkaitan dengan bagaimana umat Nabi Muhammad itu merasa kagum dengan ibadahnya orang yang ada pada zaman Bani Israel dahulu. Jadi dalam riwayat ini ya itu jelaskan bahwa Rasulullah menyebutkan ada 4 orang dari kalangan Bani Israel di masa lampau yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa melakukan kedurhakaan kepadanya sekejap mata pun. Beliau menyebutkan nama mereka yaitu Ayub, Zakaria, Hizkil, Ibnu Ajus, dan Yusa bin Ibnu Nun. Dan Ali bin Urwah yang berkata, maka para sahabat Rasulullah SAW pun merasa kagum dengan amalan mereka. Maka datanglah Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, umatmu merasa kagum dengan ibadah mereka selama 80 tahun. Itu tanpa berbuat durhaka sekejap mata pun. Sungguhnya Allah SWT telah menurunkan hal yang lebih baik daripada itu. Kemudian malaikat Jibril AS membacakan kepadanya firman Allah surat Al-Qadar. Ini lebih baik daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Maka bergembiralah karenanya Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya saat itu. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, ya, dan berarti amalnya juga banyak. Sementara umatku, ya usianya pendek, dan demikian juga amalnya sedikit. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Qadar ini. Ini luar biasa. Bagaimana inilah karunia Allah kepada kita. Ya. Allah itu sayang kepada kita. Wa kanallahu bil mu'minina rahimah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Dan inilah bukti ya bahwa Allah itu penyayang kepada kita. Baik, ya. Jadi ketika kita bicara masalah Lailatul Qadar, ini sebetulnya kita bicara apa sih?
Sebetulnya kita bicara tentang berhitung soal umur dan amal kita. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu dalam sebuah riwayat Tirmizi dikatakan tidak lebih daripada 60 atau 70 tahun saja umurnya. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Faqaluhum man yajuzalik atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit di antara mereka yang berumur di atas itu. Ya kita bisa saksikan. Ya sebelum Ramadan ada syekh kita yang kembali kepada Allah. Itu umurnya belum sampai 60 tahun Azam itu. Kelahiran 62 kalau tidak salah. Dan kemarin juga ya ada juga yang kembali kepada Allah, Mas Tamim. Ya umurnya itu 63 atau 64. Ya, jadi kita ini harus waspada juga nih yang sudah mulai memasuki kepala 4, kepala 5. Ya waspada bukan berarti takut atau bagaimana, tapi harus lebih takarub lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ini real loh. Kalau kita lihat data statistik di BPS ya, itu kan ada rasio hidup laki-laki dan perempuan Indonesia. Itu range-nya antara 58 sampai 62 tahun. Artinya rata-rata umur orang Indonesia itu 60 tahun saja. Ya, jadi ketika misalkan kita dikasih jatah umur 60 tahun, ya, apakah kita yakin amal-amal kita yang kita lakukan selama hidup itu sudah bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT? Banyak yang tidak yakin. Ya, karena itulah sebagian besar orang ketika bicara masalah maut, bicara mati, itu mereka enggan. Kenapa enggan? Karena mereka sadar diri bahwa, waduh kalau sekarang saya kembali pada Allah, ya bisa jadi saya termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Nah inilah ya. Jadi kita bicara masalah perhitungan umur ya dan prestasi amal. Apa itu umur? Ya, umur kita tahulah umur itu apa. Yang pasti dia dahulunya dia tidak ada. Jadi umur itu dari tiada menjadi ada. Dalam Al-Quran Allah katakan, hal ata 'alal insani hinum yadahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, bagian dari masa yang ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Artinya dulu kita nothing. Kita dulu belum terdefinisi. Yang paling senior ya di sini siapa kira-kira? Saya kali ya sudah hampir 60 tahun. 58. Oke. Kalau diajukan pertanyaan 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun yang silam di mana kita berada? Ada yang bisa jawab? Aina nahnu hina dzak? 100 tahun yang silam di mana kita? Tidak ada yang bisa jawab. Maka Allah katakan lam yakun syai'an mazkura, pada saat itu kita belum bisa disebut sebagai apapun juga. Belum terdefinisi. Ya, belum bisa disebut sebagai ini itu. Ya. Karena itu dalam surat Maryam Allah ingatkan lagi, awal yadhkurul insana anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Maka tidaklah manusia itu memikirkan. Artinya ayo dong pikirkan. Bahwa sungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelum itu dia belum pernah berwujud sama sekali. Alhamdulillah Allah ciptakan kita sebagai manusia sempurna, akal kita sempurna, panca indera kita sempurna, fisik kita sempurna, mental kita sempurna. Ciptakannya kita sebaik-baik makhluk. Bahkan kesempurnaan penciptaan kita sebagai makhluk fisik, makhluk jasad, ya, makhluk hidup ini Allah sempurnakan dengan diberinya hidayah kita kepada Islam. Bahkan terus disempurnakannya hidayah ini. Ya, kita berada pada satu titik sekarang ini. Jadi kader-kader dakwah. Jadi orang-orang yang siap memberikan apa yang dimilikinya untuk Allah dan jalan dakwahnya. Alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena pada proses penciptaan kita tidak ada saham kita sama sekali. Ada nggak saham kita di dalam proses penciptaan kita? Tidak ada. Kalau ada proses saham kita di dalam, kita nggak mau seperti ini. Kita tidak mau kita lahir di sini, kita tidak mau lahir dari orang tua ini. Bahkan mungkin wajah kita tidak ingin seperti ini. Tidak ada saham sama sekali. Artinya kita dihadirkan oleh Allah atas kuasa Allah, kehendak Allah, atas kasih sayang Allah SWT. Itulah umur.
Tetapi umur ini pada akhirnya nanti dia akan menjadi tiada. Ya, pada satu titik kita akan mengalami ini. Dan ini sesuatu yang sedang ya kita menuju ke arah sana. Ketika kita mendengar ada ikhwah kita yang telah mendahului kita, maka itu akan terbesitlah dalam hati kita. Bagaimanakah perjalanan kita nantinya pada usia-usia seperti ini, di atas kepala 4, di atas kepala 5. Ya, maka yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana nanti perjalanan kita setelah kematian kita. Ini yang harus membuat kita gelisah. Yang seterusnya membuat kita merenung setiap saat. Nah, apakah dalam ayat Allah katakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah satu di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugas. Enggak akan ada yang bisa lari dari ya maut ini kalau sudah saatnya. Dan itulah Abu Qatadah berkata, ketahuilah panjang umur sesungguhnya adalah beban dan tanggung jawab. Maka kami berlindung kepada Allah dari segala tindakan aib selama umur kami. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat diri kita, beda kali ya dengan generasi dahulu. Anak-anak para sahabat atau tabi'in. Itulah orang yang lahir dalam kultur yang islami, ya, dan sistem yang terjaga. Kalau kita kan tidak. Kesadaran kita tentang Islam belakangan. Artinya, pada masa-masa yang silam, bisa jadi ada aib-aib yang menimpa atau yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah Allah telah kasih hidayah kepada kita, maka betul-betullah hidayah ini harus kita jaga, kita pelihara. Kemudian kapan harusnya manusia mulai merenungi umurnya? Ibnu Abbas berkata, batas usia seseorang di mana Allah telah cukup memberinya kesempatan untuk sadar dan berpikir adalah 40 tahun. Dan Allah tidak lagi memberinya kesempatan untuk beralasan dan menyesali perbuatannya adalah di usia 60 tahun. Artinya ketika seorang masuk ke usia 40 tahun, itu secara kedewasaan berpikir, ya itu sudah matang. Cuman masalahnya, dari 3 sumber daya internal manusia, yakni sumber daya fisik, sumber daya akal, dan sumber daya spiritual, itu justru yang paling lambat pertumbuhan dan sumber daya spiritual kita. Kesadaran spiritual, ya itu belakangan, tidak cepat sebagaimana cepatnya fisik. Fisik kalau dia tumbuh kan cepat banget. Bayi lahir 50 cm, begitu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah cepat pertumbuhannya. Itu juga akal. Ya, akal dan fisik ini nanti akan berhenti pada titik tertentu. Fisik misalkan akan berhenti pertumbuhannya pada usia 17-20 tahun, akal mungkin pada usia 30-40. Maka ketika usia 40 tahun manusia belum punya kesadaran spiritual tentang dirinya, tentang Tuhannya. Ya, saya pikir itulah sesuatu yang berbahaya bagi orang tersebut. Ketika pada usia 40 tahun itu orang belum ta'alluq billah, ya, belum tunduk, belum khuduk kepada Allah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena sisanya setelah itu berapa daripada usianya. Karena itu tatkala seorang masuk di usia 40 tahun, belum punya kesadaran spiritual yang bagus, belum ta'alluq billah, ya, belum tunduk kepada Allah, ya masih liar pikiran jiwanya, ya maka hati-hatilah, ini bisa jadi dia akan menjadi dominator ashabul. Dalam surat 35 ayat 37 di situ ada penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan umurnya sebaik-baiknya. Ini nanti akan kita lihat dalam momentum penyesalan. Baik. Nah, sebenarnya karakteristik, bagaimana karakteristik daripada umur kita ini? Dia anugerah, pasti anugerah. Ya, kemudian cepat berlalu, tiba-tiba sudah umur sudah kepala 4, umur kepala 5. Ya, kalau sudah berlalu tidak bisa kembali. Ya, ma yaumin yanfaju ya illa wa yunadi. Tidaklah satu pagi pun ya yang memancarkan matahari sinarnya kecuali dia berkata,
Ya ibnu Adam, wahai anak manusia, ana khalqun jadid. Aku adalah makhluk baru. Wa ala amalika syahid. Dan aku menjadi saksi terhadap dirimu, perbuatanmu. Fatazawwad minni, maka berbekalah kalian dariku. Fa inni idza marartu la'udu abadan hatta yaumil qiyamah. Aku ini apabila sudah berlalu, ya tidak akan bisa kembali lagi. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak dengan penamaan hari, penamaan bulan yang sama. Ini hari Sabtu, kemarin kan lalu Sabtu, pekan depan Sabtu lagi. Harinya namanya sama, tapi substansinya berbeda. Ya, apa buktinya? Buktinya seiring dengan perjalanan waktu dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, itu akan ada perubahan secara fisik di dalam kehidupan kita. Ya, akan ada perubahan secara ya biologis di dalam badan kita. Dulu kita kuat, sekarang sudah mulai enggak kuat. Dulu kuat main bola, sekarang belum, ya sudah tidak kuat. Turun main badminton, badminton udah nggak kuat. Akhirnya main sepeda, sepeda juga kuat, jalan aja. Ya habis sholat subuh. Itu perubahan fisik. Kemudian secara ya fungsi organ-organ juga mengalami ya degeneratif. Nah, biasanya mata, usia 40 tahun itu ya mulai mata. Kaki udah mulai kena asam urat. Nah, itulah. Itu bukti bahwa hari-hari sama, waktu sama mungkin namanya. Kita di tradisi Islam itu tidak ada dalam Islam. Happy birthday to you, kan? Dan kita selamatin bikin apa namanya kue tiup, ini tidak ada. Ya, tidak ada. Itu tradisi tidak Islami. Kalau milad boleh nggak? Milad boleh sebagai peringatan. Dan kita mengingatkan bahwa bertambah umur itu bukan berarti panjang umur kita, tapi ya justru kita semakin mendekati titik akhir. Karena itu hidup atau umur indah sesuatu yang paling berharga, dan dia adalah anugerah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada akhir. Ini kita bicara sekarang tentang misteri umur. Dia rahasia Allah, karena itu perencanaan relatif. Besok itu tidak pasti. Ya, wa mata di nafsun madza taksibu ghada, tidak pasti. Karena itu siap menghadapi kematian, siap menghadapi pertanggungjawaban. Ya, dan yang terpenting adalah bagaimana kita harus menghitung timbangan pahala dan dosa dengan umur kita. Ini yang harus kita perhatikan. Baik. Ini rahasia kematian, misteri yang pasti terjadi, tidak ada yang tahu waktunya, peristiwa yang tidak tertunda, akhir hidup di dunia. Ya, ini yang Masya Allah ya, yang harus senantiasa menjadi bahan renungan kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan dia akan tiba. Ini ayat yang berkaitan dengan masalah umur dan kematian. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi, sungguhnya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dia menurunkan hujan, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia akan usahakan besok. Jadi kalau bicara hari esok itu masa depan itu masa depan akhirat. Harus kita hitung. Masa depan dunia. Nah, antara manusia itu adalah makhluk hari ini. Jadi kita harus makhluk hari ini. Sehingga dengan demikian ya untuk hari esok kita tidak perlu terlalu cemas, dan untuk yang kemarin sudah berlalu juga kita tidak perlu ya meratapinya dengan kesedihan. Dan yang pasti wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, berkaitan dengan ini ya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan terdapat penetapan berdasarkan qada dan qadar Allah bahwa orang yang telah ditetapkan kematian baginya di satu tempat, maka ia pasti akan mati di tempat tersebut. Dalam riwayat Tirmizi dikatakan bahwa apabila seorang telah ditentukan oleh Allah kematian di satu tempat, maka orang itu akan mendatangi tempat
tersebut. Jadi kadang-kadang kita mendatangi sendiri kematian kita. Ya, ini harus diwaspadai kalau kita mau pergi, pergi kemana gitu ya, keluar rumah itu harus ingat tuh, ya, harus ingat Allah, baca doa, jangan lupa. Ya, makanya bagi kita dari ya itu dimanapun berada ya zikrullah, kalau dengan lisan, zikrullah dengan ya hati, dengan amal dan sebagainya. Jadi tidak pernah lepas itu ingatan kita terhadap Allah SWT dimanapun kita berada. Jangan sampai begitu loss, ya disitulah kematian kita. Baik, ya itu tentang relativitas umur kita. Sekarang kita bicara tentang masalah sukses. Apa sih sukses? Ya orang tuh sukses berpikir tentang masalah kekayaan, masalah jabatan, dukungan, popularitas, ilmu, keluarga dan sebagainya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran tentang Qarun. Ya, Qarun itu keluar ya kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, ini kan orang begitu. Ya, ini berkaitan nanti dengan masalah lifestyle, masalah gaya hidup. Dulu kita belum punya motor, mana-mana masih naik angkot. Pikiran kita, orang melihat orang naik motor, ingin, waduh enak kali ya naik motor. Allah kasih kita rezeki naik ya, motor, naiklah kita motor, punya motor kemana-mana naik motor. Begitu lagi di jalan naik motor, lihat orang bawa mobil, akan muncul keinginan, enak kali ya punya mobil. Allah kasih mobil, kita naik mobil, lihat orang lagi punya mobil yang lebih bagus mereknya, muncul lagi keinginan-keinginan, begitulah seterusnya. Itulah dunia. Kalau sukses ukurannya begitu, nggak pernah akan habis. Nggak akan pernah habis. Nah, ini kalau kita berbicara lifestyle, ini berbahaya. Ya, karena lifestyle itu tidak pernah turun. Ada 4 yang kalau sudah naik itu susah turun. Pertama, lifestyle. Kedua, harga-harga sembako. Ya, ketiga, pejabat kalau udah naik kagak mau turun. Dan yang terakhir, berat badan kita ini kalau udah naik susah turunnya. Ya kan? Ramadan alhamdulillah udah turunin 2 kilo ini. Ya, jadi ini sebagian orang memandang sukses seperti itu, fasilitas dunia. Ya, tapi pada kisah Qarun kan Allah kasih pelajaran. Ya. Kemarin Syekhna Agung Yulianto udah jelaskan kepada kita ini mau usaha itu apa sih? Ini luar biasa beliau bukan hitung dari awal, tapi akhir daripada usaha itu apa dampaknya? Ini luar biasa dan memang harus seperti itu. Kita harus hitung bagian akhirnya. Ya, bagian akhirnya. Makanya doa tentang husnul khotimah kan begitu. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Kemudian ada doa yang berbunyi Allahumma ja'al khairu a'malina akhirahu wa khairu a'maluna wa atimu khairu ayyamina yawma liqa'ik. Jadi obsesi tentang akhir yang baik itu ditarik di awal di dunia ini. Jadi sudah ada nih obsesi husnul khotimah, obsesi untuk mendapatkan kebaikan akhirat itu dari awal di sini. Sehingga nanti menuju titik itu semuanya jadi baik. Itu yang kemarin yang saya tangkap dari Syekhna Agung Yulianto. Ini harus kita paham. Dan karena memang seperti itu, kalau tidak kita kejebak pada ya dunia itu dan menganggap dunia adalah segala-galanya dan akibatnya seperti Qarun kan sombong, akhirnya Allah benamkan ke dalam bumi. Kalau nggak salah di Kairo itu ada sekitar ke arah ya sekitar berapa puluh kilometer itu ya dari kota Kairo itu ada danau yang namanya Danau Qarun. Ustaz Manaf bisa jelasin yang di sana. Itu Danau Qarun itu di situ tempat Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Nah di kampung kita, di desa-desa di Jawa misalkan, ada orang kampung gali-gali tanah, macam-macam tanah, ya kemudian nemu harta, disebut harta karun, kan nggak ada hubungannya itu. Tapi itulah legenda, bagaimana namanya sudah menjadi ikon keburukan seperti ini. Baik ya, jadi apakah seperti ini ya yang dimaksud dengan sukses? Ya, nah, terus diajukan beberapa pertanyaan. Apa kesuksesan itu dapat dipertahankan sepanjang hidup manusia? Adakah manusia yang hidup terus-menerus di dunia ini tanpa mengalami kematian? Apakah ada orang yang saat ajalnya tiba dia sibuk mentransfer uang dan hartanya kepada Tuhan? Apakah ada orang yang bisa membawa pendukungnya menemaninya di alam kubur? Begitu pula istri, anak, dan keluarga. Apakah harta, jabatan, dan kekuasaannya dahulunya di dunia mampu menolongnya saat berhadapan dengan Allah di hari perhitungan? Jadi ini kan tidak mungkin.
Ya, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab ya dengan benar. Artinya pertanyaan ini nggak akan bisa dijawab karena kematian itu akan menghapuskan semua daripada nikmat yang diterima oleh seorang. Karena itu yang namanya sukses itu apa sih? Ya, sukses itu menurut John C. Maxwell dalam bukunya The Success Journey mengatakan sukses sejati bukanlah sesuatu yang bisa dicapai di dunia ini. Ia adalah perjalanan yang harus ditempuh sepanjang hidup yang dimulai dari pemahaman tentang hakikat dan tujuan sebagai manusia. Alhamdulillah. Ya, Quran yang Allah turunkan di Lailatul Qadar itu dari awal sudah membuat grand design bahwa tujuan manusia itu jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita nggak perlu cari-cari lagi kemana arah tujuan hidup kita. Jadi kalau bicara masalah tujuan hidup, itu given sifatnya. Kita nggak usah bikin-bikin lagi mau jadi apa. Jadilah apa yang sesuai dengan Allah kehendaki. Kalau nanti soal profesi, itu kaitannya kompetensi, peluang, bakat. Ya, tapi semuanya kita lah hamba Allah. Sukses sejati hanya bisa diraih tatkala manusia memahami perjalanan hidup yang akan ditempuhnya. Nah, itu. Ya, jadi tiap tahapan. Kalau manusia nggak paham, dia kejebak pada kehidupan duniawi yang namanya sukses itu cuma material saja. Karena itu dalam surah Al-Imran, nah inilah yang dimaksud dengan sukses sejati itu. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ila akhir ayat. Intinya adalah barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Faman subsiya anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, ini sedikit ya masalah sukses itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah, kemudian dalam ya kaitan dengan masalah hitung-hitungan umur dan amal ini, kita tahu kan konsep dan muflis. Al tadruna anil muflis, begitu kata Rasulullah kepada para sahabat bertanya, ya tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut itu? Ya, para sahabat menjawab, al muflisu mina man laisa lahu malun wala rasun. Ini orang yang udah nggak punya lagi apa-apa, jangankan modal, ya uang aja nggak punya lagi, udah bangkrut total. Maka Rasulullah mengatakan bukan begitu. Yang dimaksud dengan orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, tetapi dia juga mencaci maki di sini, menuduh si itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang-orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang-orang yang diberi sebagian ya kebaikannya telah habis. Ketika kebaikannya telah habis, sebelum selesaikan kewajibannya, kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan padanya, kemudian dia dilemparkan di dalam neraka jahanam. Jadi ini bicara masalah undat-undatan. Ya, masalah undat-undatan. Jadi saling gugat menggugat semua nanti saling menggugat. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahkan antara fisik dengan ruh manusia saling gugat menggugat dari kiamat nanti. Atau fisik, ruh, ini gara-gara kamu nih, jadi kita seperti ini. Ya kata ruh, nggak mau disalahin, kamu lah. Ya, jasad yang begini menyebabkan kita jadi seperti itu. Mereka berdebat. Akhirnya datanglah malaikat. Ya kata malaikat, bagaimana pendapat kalian? Ada orang bekerja sama, yang satu buta, yang satu lumpuh. Mereka hendak mencuri buah di satu kebun. Ya, kemudian mereka bekerja sama, yang lumpuh itu menggendong yang buta. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Karena yang lumpuh digendong sama yang buta, sementara yang lumpuh itu melek, dia akan memberikan jalan kepada yang menggendongnya untuk akhirnya bisa mencuri. Jadi kira-kira siapa yang salah? Ya dua-duanya. Nah begitulah yang harus kita khawatirkan. Ya jangankan urusan kita dengan orang lain, ya urusan kita dalam diri kita, ya ruh dan jasad kita juga saling undat-undatan. Makanya nanti di hari kiamat itu ada 3 mahkamah. 2 ya itu Allah tidak terlalu peduli, yang satu bisa jadi dimaafkan, satu tidak. Yang mahkamah kedua itu orang-orang pelakunya langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tapi yang Allah sangat detail ya itu memperhatikan mahkamah itulah mahkamah terkait dengan hukuk al-basyariyah, terkait dengan hak-hak kehidupan manusia. Dalam konsep kita ini kan dakwah kita jelas. Tidak hanya kita bicara masalah spiritual, tapi kita bicara masalah islah, kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan dalam kehidupan manusia. Baik, ya ini yang disebut dengan bangkrut. Nah, kemudian dengan demikian kita harus mampu menghitung apa yang disebut dengan umur efektif.
Ya umur itu ya saya masukkan ini dua lah, umur biologis dan umur amal. Sebetulnya nanti ada umur dakwah kan, ada umur kontribusi, ada umur partisipasi, banyak kita bisa bicara. Tapi di sini dua saja untuk memudahkan. Umur itu ada dua, pertama umur biologis kita dan kedua umur amal kita. Nah, umur efektif itu hendaklah umur amal saleh lebih panjang daripada umur biologis kita. Ya, kenapa? Karena pada hakikatnya nanti nilai manusia di hadapan Allah bobotnya itu adalah pada konten amalnya, bukan pada panjang pendek umurnya. Umur panjang tapi amalnya ya sedikit, itu celaka. Dalam sebuah riwayat Tirmizi, Rasul mengatakan, "Ya'ti yaumal qiyamati rajulun azimun la yujanu indallah illa janaha ba'udatin aw kama qala Rasul." Nanti itu di hari kiamat datang rajulun azim, orang agung, orang hebat, orang yang luar biasa, populer, top, ya, jabatan tinggi, kekayaan luar biasa, ya, ya, dukungan politik yang kuat, kalau kemana-mana dielukan oleh pengikutnya, dibela habis-habisan oleh pengikutnya, oleh buzzernya, ya, diiringi pengawal dan sebagainya kalau kemana-mana. Tapi orang ini nggak peduli dengan masalah akhiratnya dan masalah amal-amal solehnya. Ya, maka ketika ditimbang oleh Allah di hari kiamat, la yujanu ila janaha ba'udatin. Maka berat timbangannya itu dari prestasi-prestasi awalnya itu tidak sampai melebihi berat sayap seekor nyamuk. Wal yazubillah. Ya, kita tahu nyamuk, ya nyamuk kalau udah nempel di tangan kita tepok, itu kan bagaimana ringannya aman terus. Karena itu ya kita harus berorientasi kepada amal. Kita upayakan ya amalan kita ini lebih panjang daripada umur kita, sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud, orangnya kecil, ya itu saya sudah ceritakan pernah. Itu juga ya bagaimana nilai satu betisnya itu lebih berat daripada ya gunung Uhud. Para imam-imam besar kita, imam-imam dalam sejarah Islam, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Nawawi, bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu umurnya tidak sampai 40 tahun. Tapi prestasi amal soleh mereka luar biasa. Abdullah bin Umar misalkan, sebagai khalifah. Itu kan sebelum dia jadi khalifah, dia orang yang dikenal sebagai trendsetter model pada zamannya. Dia hidupkan di lingkungan istana, jadi kemewahan borjuo itu luar biasa dia. Ya, dia alami. Nah, pamannya adalah khalifah, hidup di istana. Itu kalau dia datang, sebelum orangnya muncul, minyak wanginya duluan kecium. Ini pasti Umar bin Abdul Aziz. Jadi trendsetter. Bajunya juga. Dia juga punya cincin. Kalau cincin batu cincinnya itu jatuh, ting, itu wanginya beda lagi dengan wangi bajunya itu. Dan dia nggak ambil itu. Dia akan kasih pada orang yang ngambil. Ya, tapi begitu dia menjadi khalifah, terjadi perubahan luar biasa. Rupanya beliau ini dulu waktu masih berjuis, itu pernah jatuh cinta dengan salah seorang budak istrinya. Tapi dilarang oleh istrinya. Maka ketika beliau sudah zuhud, ya, matanya cekung, rambut kurus, ya, dan dulu kan gemuk sehat, itu istrinya kasihan. Maka pada satu malam istrinya ini menyuruh sang budak itu untuk menemui suaminya di kamarnya. Ya, si budak ini didandanin sebagus-bagusnya, kemudian budak ini pun mendatangi kamar Umar bin Abdul Aziz. Diketuklah pintunya. Pas ya beliau selesai sholat malam. Ya, kemudian dikasih pintu, sebelum dibuka dia tanya, siapa ini? Maka budak itu pun menyebut namanya. Saya. Apa jawab Umar? Qad mado ma mado la sabila ila rujuk. Sudah berlalu apa yang telah berlalu, ya, dan tidak bisa kembali. Tapi rupanya si budak ini juga sebetulnya cinta dengan Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia pun bertanya, di manakah cinta kita yang dahulu? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Simpan saja untuk sama-sama nanti, ya, kita berada di dalam surga Jannatul Ma'im. Masya Allah. Ya, ini orientasi yang luar biasa. Ya, dan beliau wafat umur 39 tahun. Informasinya diracun oleh lawan-lawan politik. Tapi pada masa pemerintahan beliau yang kurang daripada 2 tahun itu, beliau sudah berhasil membuat
masyarakat tidak ada yang menjadi mustahik. Semuanya muzaki. Baitul Mal surplus. Bahkan amil zakat mencari para mustahik sampai ke pesisir di Afrika, negara-negara Afrika. Sementara ibu kota kan di Madinah, tidak ada satu orang pun yang menjadi mustahik. Maka harta itu dikembalikan ke Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz pun berpikir, ini harus dikeluarkan hakul fuqara wal masakin. Maka beliau membuat pengumuman kepada seluruh penduduk negeri. Penduduk negeri, ya, siapakah di antara kalian yang masih punya hutang harap datang ke Baitul Mal. Maka banyak orang datang ke Baitul Mal melaporkan hutang-hutangnya, negara yang bayarin hutangnya. Kalau kita sekarang siapa yang ngutang, siapa yang ngemplang, jelas juga. Ya. Masih ada tuh sisanya. Maka Umar pun membuat pengumuman kembali kepada anak muda yang belum nikah dan tidak menikah harap datang ke Baitul Mal, nanti negara yang bayarin biaya pernikahannya. Masya Allah, sampai seperti itu prestasinya. Tapi beliau wafat pada usia yang sangat relatif, ya, pendek 39. Imam Syafi'i juga nggak sampai 40 tahun. Imam Syafi'i ini kan umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ya, pada satu hari ada kisah, ya, kan gurunya salah satu kan Imam Malik kan. Jadi Imam Syafi'i ini datang ke rumah Imam Malik. Anaknya Imam Malik itu udah dengar-dengar namanya Imam Syafi'i yang lagi ngetren, lebih populer. Dia penasaran mana sih yang namanya Imam Syafi'i. Maka diperkenalkan oleh ayahnya, ini loh Imam Syafi'i. Malam hari dia ingin simak bagaimana sih amalannya Imam Syafi'i. Ya, dia lihat Imam Syafi'i malam hari nggak bangun qiyamul lail. Tadi siang makan banyak. Pagi-pagi dia protes ke ayahnya. Habis itu Imam Syafi'i, ya kenapa makannya banyak, malam enggak qiyamul lail. Imam Malik senyum saja. Ya nak, itu Imam Syafi'i. Tahu nggak kamu, semalam dia sudah berapa masalah-masalah fikih yang dia selesaikan, masalah-masalah fikih yang pelik-pelik. Ya, disebutkan sekian masalah. Barulah anak itu sadar, oh ya Imam Syafi'i. Ya maaf ya, kalau kita sih soal makan banyak, tapi berapa produktivitas kita? Ya, Imam Syafi'i kelihatannya tidur, tapi tidak tidur. Kalau kita kelihatannya tidak tidur, tetapi bisa jadi tidur. Ya, nah ini yang harus kita hitung. Jadi umur kita harus lebih panjang, umur amal soleh kita terus lebih panjang daripada umur biologis kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu. Allah hendak menjadikan kita adalah orang-orang yang prestasi amal soleh kita lebih panjang daripada usia kita. Kenapa? Karena di akhirat jangan sampai terjadi ya penyesalan. Dalam Al-Quran ada 4 momen penyesalan yang dijelaskan. Pertama, penyesalan saat menjelang kematian. Ya, ayatnya akhir surat Al-Munafiqun itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun. Ya, itu ayat sampai akhir ayat. Jadi, orang ini menyesal. Kematian datang, mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akum minas sholihin, baru mau jadi orang saleh. Yang kedua, penyesalan dalam kubur. Ini dalam surat Al-Mu'minun 99 sampai 100. Ini orang ini ketika sudah di dalam barzah melihat siksa kubur, ya dia berkata, kembalikan dong aku ke dunia. Hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga datanglah kematian kepada salah seorang di antara mereka. Ketika dia sudah berada dalam barzah, dia berkata, qala rabbirji'un, ya Rabb kembalikan dong aku ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku beramal soleh, yang amal yang dahulu aku hidup, taraktu aku tinggalkan. Nah, ketika Allah mendengar permintaan seperti ini, apa ya? Allah katakan innama hiya huwa qailuha. Itu sih sekedar omongan yang cuma diomongin saja, kenyataannya tidak mungkin terjadi. Sebagaimana kita dalam usia yang seperti ini ingin muda kembali, pasti ada dalam lintasannya kan. Ustaz Siddiq ingin kembali, ya, wah, steril, ganteng seperti 20 tahun itu, mau, tapi kenyataannya mungkin nggak, ya nggak mungkin. Kenapa? Walaupun pakainya kayak anak muda, style kayak anak muda, tapi pipi nggak bisa dibohongin, napas nggak bisa dibohongin. Nah itulah. Makanya Allah katakan innama huwa ya qailuha. Itu cuma omongan sederhana, diomongin doang.
selain wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di belakang dia sudah ada barzah, dinding beril yang menghalanginya untuk bisa muncul lagi ke dunia. Jadi orang kalau sudah masuk dalam kubur itu nggak akan bisa muncul lagi ke dunia. Nah, kalau arwah gentayangan gimana? Itu korin, nggak ada arwah gentayangan itu. Ya, nah ini barzah di dinding. Dan umur barzah itu lebih panjang daripada umur dunia kita. Coba kita bayangkan bagaimana Fir'aun sekarang yang masih diazab oleh Allah dalam kuburnya. An-naru turadu 'alaiha guduwan wa asyian. Api neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pada pagi dan petang. Fir'aun hidup kapan? Masya Allah. Sekian abad yang sampai sekarang. Sampai akhir zaman. Jadi ini umur yang lebih panjang daripada umur. Kemudian nanti saat hisab. Ya, saat hisab, yaitu orang kafir ingin menjadi tanah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nyesel jadi manusia. Dan terakhir dalam neraka, ini ayat yang ya tadi sebelumnya ya artinya saya katakan. Ya ketika dalam neraka mereka kembali lagi ya hendak minta dihidupkan ke dunia, tapi apa yang Allah ingatkan? Allah ingatkan umur. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrisna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka jahanam. Istiraha itu teriak-teriak histeris. Ya. Dan neraka mereka berkata, kembalikan dong ya Allah ke dalam dunia agar aku bisa beramal soleh. Tapi Allah ingatkan apa? Awalam nu'ammirkum ma tadzakkara fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan ammar yu'amir umur yang cukup, yang dengan umur itu kamu tuh harus bisa berpikir mau ngapain kamu di sini, mau kemana kamu. Tapi dalam ayat lain ya orang-orang tuh biasanya kan nggak suka mengingat masalah ini. Mumpung masih muda, masih hembel, wow, hanya lupa. Lagi juga Allah katakan kan udah datang orang yang beri peringatan, ada nabi, ada rasul, ya, ada ustadz-ustadz. Tapi kebanyakan manusia walakinnakum la tuhibbunan nasihin. Ya banyak yang nggak suka terhadap orang yang memberikan peringatan. Nah, jadi penyesalan-penyesalan ini terkait dengan masalah umur, masalah hidup kita ini. Nah, Allah ingin dengan malam Lailatul Qadar ini ya kita itu sukses. Prestasi-prestasi amal soleh kita itu lebih tinggi daripada, lebih besar, lebih panjang daripada umur kita. Dan alhamdulillah ya dengan dakwah ini sebetulnya kita juga mendapatkan apa yang disebut amal unggulan. Jangan lepaskan dakwah ini. Jangan lepaskan dakwah ini. Apa yang sudah kita janjikan kita tunaikan sebaik-baiknya. Kalaupun ada hal-hal yang selama ini dalam perjalanan kita tidak suka karena kebijakan ini, sabar saja. Nobody's perfect, nggak ada yang sempurna dalam hidup ini. Ya, nah, dakwah mereka. Selain, nah ini ada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kapan itu malam Lailatul Qadar? Nggak ada yang tahu. Dalam riwayat-riwayat yang banyak, ya itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan ya bisa jadi di awal Ramadan, di tengah Ramadan, di akhir Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan ya di 10 akhir Ramadan, bulan-bulan ganjil. Ya, kalau kita telisik lebih lanjut, bahkan para imam-imam, para ya ulama-ulama dahulu sampai ya itu membuat penulis buku dan membuat rumusan-rumusan. Seperti misalkan Imam Ghazali dan Ibn Arabi itu ada sebuah kitabnya, saya lupa namanya, itu mengatakan begini, kalau Ramadan jatuh di hari Jumat, maka pastikan Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Nanti ulama lain juga masing-masing itu punya perhitungan. Kalau Ramadan jatuh hari Jumat, maka tanggal sekian di bulan Ramadan. Ya, artinya walaupun mereka bisa punya kemampuan spiritual menembus itu, tapi pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya dalam surat Al-Qadar itu Allah katakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang ya Allah jawab setelah itu? Tahu nggak kamu apa Lailatul Qadar? Allah tahu, pasti kamu nggak tahu. Allah tidak menyebut tanggalnya, kapannya, tapi Allah menyebut substansinya. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Substansinya. Agar apa? Agar kita supaya hunting, kita mencari dari awal sampai akhirnya. Ya, ini ada ciri-ciri ya, ciri-cirinya adalah malamnya tenang terang, ya bulannya juga bagus ya, kemudian tidak dingin, tidak panas. Ya pada malam itu tidak akan dilemparkannya bintang melempar setan sampai paginya. Ya kemudian sinar matahari juga bagus bersinar
ya seperti bulan yang temaram, bulan purnama, ya cerah, tenang, nyaman. Ini ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis. Maka ya kewajiban kita atau apa yang harus kita lakukan adalah hunting malam 1000 bulan ini. Ya, amalannya ya udah jelas bagi kita, menghidupkan setiap malam Ramadan dengan ibadah taqarrub, ya baca Quran dan sebagainya. Ya terlebih nanti di 10 malam terakhir. Ya di dalam bulan-bulan yang ganjil. Kalau Ibnu Abbas mengatakan pasti, dia berpendapat Ibnu Abbas bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Baik, ikhwafillah, ya. Jadi inilah ya substansi daripada Lailatul Qadar, yakni bagaimana sungguhnya Allah sayang kepada kita, ya bagaimana Allah menghendaki agar supaya kita itu nanti sukses di akhirat dengan cara bagaimana prestasi-prestasi amal soleh kita itu jauh ya lebih panjang, lebih banyak daripada usia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan keberkahan, bimbingan, keberkahan kepada kita semua, khusus ikhwah ya yang ada di Duren Sawit, jadi pelihara, jaga, tetap istiqomah, konsisten khususnya dengan dakwah ini sampai kembali kepada Allah dalam keadaan memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Adi Khalifah atas pemaparan materinya tentang malam 1000 bulan. Saya persilakan pada rekan-rekan sekalian yang hendak bertanya, bisa raise hand atau enggak di chat box diajukan. Ustaz. Ya, Pak Hendra silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Afwan tadi agak sempat unstable ya. Mungkin udah dijelasin juga. Kalau belum, boleh share sedikit Ustaz pola atau mekanisme kita itikaf di rumah Ustaz. Hubungan pandemi ini Ustaz. Silakan langsung Ustaz. Langsung. Baik. Yang pertama ya, bahwa iktikaf itu ya bukan di rumah sebetulnya, tapi di masjid. Kalau kita lihat terminologi atau istilah iktikaf itu, makna iktikaf. Namun dengan kondisi seperti ini di mana pandemi ya kita tidak bisa melakukan iktikaf di masjid. Apakah di rumah itu nilainya iktikaf? Ini debatable. Tapi yang pasti adalah bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus melakukan ihya'ul lail, menghidupkan malam. Itu substansi iktikaf itu kan tidak hanya sekedar di masjid atau di mana, tapi substansinya itu ada ihya'ul lail. Sebagaimana dalam hadis kan, ketika masuk 10 malam terakhir, Rasulullah itu menghidupkan malam, menggencangkan sarungnya, kemudian membangunkan istrinya. Jadi coba ini yang kita lakukan di rumah. Kita jam berapa bangun sahur kira-kira? Ya, istri jam berapa bangun sahur? Oke, jam 3 misalkan bangun sahur. Persiapkan segala sesuatunya. Ya, nah kalau nanti sudah ya kalau sekarang harus bangun lebih cepat dari itu supaya ada jeda waktu, ada spare waktu di mana kita di situ tidak lagi berpikir tentang mempersiapkan makanan, sahur dan sebagainya, tapi disitu takarub pada Allah, ibadah. Ya, kalau biasa bangun jam 3 ya bangunlah jam 2, 1 jam kita spare tuh untuk zikir, istighfar, baca Quran, keluarkan sedekah, infak. Ya. Gimana kalau sedekah infaknya kan nggak ada orang, kita tabungin dulu di celengan. Di rumahnya harus ada celengan ya kan. Ya kan taruh dia sehari berapa tuh seadanya ya yang kita mampu. Ya, kalau memang ini ya macam tenis itu gampang lah tenisnya. Ya bisa disiapkan di siang hari ya. Ada ikhwan di sini yang luar biasa itu dia nyiapin makanan untuk orang buka puasa, nyiapin sembako dibagi-bagi luar biasa. Kemudian juga ya khatam Qur'annya udah lebih dari 5 kali, Masya Allah, ini bikin ngiri orang begini. Jadi inti daripada iktikaf itu tidak hanya semata-mata di masjid ya, memang ketika tidak ada masalah ya ke masjid itu asan, karena banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan, melangkahnya ke masjid kan, kemudian duduk di masjidnya dan itu nilainya luar biasa, malaikat juga mendoakan kita selama iktikaf dan ya tidak batal wudhu kita. Tapi dalam kondisi seperti ini ya kita ke rumah nggak bisa di masjid, jadi hakikatnya apa ya, ihya'ul lail, yakni menghidupkan malam.
dengan takarub dan ibadah. Ya mudah-mudahan itu pas malam Lailatul Qadar. Ketika pas malam Lailatul Qadar kita lagi tilawah, lagi takarub, lagi zikir, lagi istighfar, insya Allah itu bernilai lebih daripada 1000 bulan. Allah alam bisawab. Baik. Ada lagi dari host kalian? Silakan. Di unmute nanti kalau mau bertanya atau melalui chat box. Ini ada 146 hadirin ini. Masya Allah. Tadi paling banyak 152, Ustaz. Oh, sempat 152 ya. 152. Ini 146 orang. Silakan, Ikhwan dan Akhwat yang hendak bertanya. Bu Kita Narni, sampai- Bu Trinarni sepertinya resen. Oh ya. Silakan Ibu. Ibu siapa? Bu Trinarni resen sepertinya. Di unmute mungkin. Bisa sendiri Pak. Oh bisa ya. Ya. Silakan Bu, Putri Narni. Oh, ketekan kali ya. Oh, ketekan Pak, maaf. Oh iya. Oke. Sepertinya sepi nih. Ngantuk. Ya persiapan Ihya Ulail insya Allah untuk malam. Ada coba Oh ya, ini Sat Afan Sat. Oh nanya Sat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Sat, kalau biasanya salah satu challenge kita ketika kita ingin menggapai Lailatul Qadar itu kan biasanya ketika kita berlomba-lomba untuk iktikaf di masjid. Ya. Kemudian gairah pun meningkat ketika ada kebersamaan, meskipun kadang-kadang ada karakter-karakter tertentu ketika masjid terlalu rame juga, wah malah kurang nyaman, akhirnya nyari yang sepi. Kadang-kadang Anda sendiri juga kalau terlalu rame juga nyari yang sepi. Nah, kondisi seperti ini, kondisi pandemi itu kan memang himbauan untuk tidak stay di masjid, tetap di rumah. Ya. Kira-kira bagaimana Ustaz untuk kiat agar sajian Allah malam Lailatul Qadar yang disediakan untuk kita yang secara logika, secara aktivitas fisik kita rendah sehingga secara fisik kita relatif lebih siap gitu Ustaz ya. Namun kondisi seperti ini gimana kiat-kiatnya agar tetap bisa fresh, kemudian bersama keluarga juga semakin semangat lah gitu bersama memburu Lailatul Qadar. Ya. Langsung? Ya, Ustaz Nasidik luar biasa ini ya. Supaya fresh ya kondisi kita. Jadi yang pertama supaya kita fresh ini pikiran kita dulu lah. Pikiran kita ya. Bahwa semua ini berjalan sesuai dengan takdir Allah. Ya, dan Allah menghendaki kebaikan ya pada kita dalam semua apapun juga. Kalau anak pribadi itu punya kaidah al khairu ma qadarallahu laka. Jadi kebaikan itulah yang Allah telah tetapkan kepada kita. Jadi pikiran kita lah yang harus kita bangun dulu. Karena pikiran itu kan menentukan langkah-langkah kita. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Ya. Nah, pikiran yang seperti ini kan lahir daripada iman. Ya, bagaimana kita bisa berpikir positif terus terhadap Allah, terhadap kehidupan ini. Yaitu kembali kepada sejauh mana kesadaran keimanan kita. Jadi tafkir sahih, pola berpikir yang benar, itu karena adanya ya iman yang sahih.
gitu. Nah, jadi santai aja, santai SWT. Bagi orang-orang yang masih kebanyakan itu kan yang mereka sangat khawatirkan, dia terkena ya, terkena dampak daripada atau terkena langsung penyakit ini. Pengacara top Hotman Paris itu udah 45 hari di rumah. Ketika ditanya gimana mobilnya tuh yang mewah-mewah, nganggur dia bilang. Ya, jadi apa kenikmatannya? Kenikmatan itu ya sekedar di dunia ini saja, selesai. Dan bisa jadi pada satu saat dia tidak berguna lagi. Itu yang saya simak dari dialog dia dengan Hakim. jadi ini kita fresh aja lah ya, kita enjoy aja ya, kita nikmati saja ya, dan kita lapangkan hati kita. Kalau hati dan pikiran lapang, ya rumah kita sempit itu jadi lapang juga, Ustaz. Tapi rumah kita gede, hati kita sempit jadi sempit juga. Ya, ini anak bicara ya yang anak alami lah gitu ya kondisi sekarang. Anak kuliah, jadi itu ya. Nah kemudian saya di rumah ini ya, di rumah nggak terlalu besar, kecil. Nah, itu anak saya yang sudah dari sejak SMP nyantri, sekarang kan udah SMA 5 tahun. Ini baru saya rasakan lama dia di rumah. Ya. Nah salah satu keuntungannya apa? Dia bisa saya jadikan imam selama bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah dia sudah hafal ya hafalannya. Ya, jadi saya nggak capek-capek lagi jadi imam. Tapi kan dia imam kalau di rumah, kalau lagi pas di rumah kan mulia. Artinya ada perkenalan antara keluarga. Jadi banyak hikmahnya yang seperti pernah disampaikan oleh MSI kan dalam taujinya kemarin. Ya, Sama jadi gitu juga, Sat. Jadi saya pikir itu sambil ya kita bicara kalau nanti mau buka apa nih yang kita mau makan, ini kita tahu anak apa nih kan kita bukanya ya. Jadi kita menyenang-nyenangkan diri lah, menghibur diri lah. Ya, menghibur diri dan membangun kesadaran ya, kita menghibur diri sendiri, menikmati ya, apa yang ada. Itu saya pikir itu Jadi malam hari juga kita enak ya, dan bangun tadi lebih cepat dari yang lainnya. Ada spare waktu sejam lah paling nggak kita menghidupkan malam kita ya. Allah alam misal. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan di chat dari D. Apakah ciri orang setelah yang mendapatkan Lailatul Qadar dan apakah kita mendapatkannya lebih dalam sekali seumur hidup kita? Jazakallah, Ustaz. Ya, jadi Lailatul Qadar itu kan dia tidak bersifat material, dia bersifat spiritual ya. Memang ada pembahasan tentang bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, salah satu cirinya itu gampang. Dia setelah itu lebih gemar melakukan amal-amal kebajikan. Jadi amaliyahnya continue. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hal jazaul ihsani ilal ihsan. Jadi orang yang berbuat baik ya, maka balasannya kebaikan. Ya, jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, setelah itu nanti Allah tambah dalam hatinya kesukaan untuk terus beramal soleh. Itu ihsannya. Ya, dari aspek ini ya, dari pembahasan ini. Sehingga orang ini nanti muncul ya dalam hatinya rasa kegemaran untuk terus melakukan kontinuitas amal. Maka indikasinya di mana? Lihat setelah malam Lailatul Qadar. Makanya para ulama itu mengatakan kunu robaniyan wala takunu robaniyan. Jadilah kamu orang yang robani, jangan cuma menjadi orang yang ya taat pada bulan Ramadan. Kunu robaniyan wala takunu ramadaniyan. Ya, jadi itu indikasi. Yang kedua biasanya begini, kalau orang itu punya kesadaran bahwa dia bisa melakukan amal-amal kebajikan itu sungguhnya itu datang dari karunia Allah, dari pertolongan Allah, maka dia akan semakin bersyukur. Misalkan orang sholat nih, 2 rakaat, selesai sholat dia salam, kemudian istighfar, kemudian alhamdulillah, ya kan itu yang bisa kita lakukan. Istighfar, kenapa kita istighfar? Karena kita khawatir apa yang kita lakukan tidak diterima. Nah, banyak kekurangan, kemudian kita alhamdulillah karena kita memuji Allah dengan karunia Allah, ya dengan kekuatan Allah kita bisa melaksanakan amalan itu. Nah kalau ini kesadaran ini kuat dalam diri seorang, maka dia akan melakukan aplikasi syukurnya dengan sholat lagi. Maka dia sholat lagi, 2 rakaat lagi. Begitu selesai, oh, dia bersyukur kepada Allah. Dia diaplikasikan syukurnya itu dengan sholat lagi, dengan sholat lagi, dengan sholat lagi. Itulah yang terjadi di kalangan para sahabat. Sehingga sahabat itu tidak pernah berpikir berapa lama dia sholat.
Sehingga sahabat-sahabat itu ketika ya kena panah, panahnya dicabut dalam keadaan sholat, itu nggak terasa. Nah, itu. Jadi bagaimana buktinya nanti lihat setelah Ramadan? Makin khudu nggak, makin tawaduk nggak, makin soleh nggak? Apa setelah itu liar? Pas itu kembali lepas kendali. Nah, kalau begitu itu artinya ya, amalan yang sudah dilakukan dalam Ramadan itu tidak memberikan kebaikan. Sama seperti haji. Haji mabrur gimana sih buktinya? Haji mabrur itu kan berasal kata albir. Artinya orang yang selesai pulang haji, berbagai amal-amal kebaikan dan kebajikan itu keluar dari dirinya. Ya, jadi lihat setelahnya. Ya, itu haji al-mabrur. Tadi nggak suka pada masjid, dia suka pada masjid yang tadinya dia orientasi duniawi, dia orientasi akhirat. Walaupun dunia tidak dilupakan. Senantiasa Allah yang nomor satu. Dia senantiasa istijabah, dia ingat kalimat talbiyahnya. Kan inti haji itu pada kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Maka selesai haji di dalam kehidupan sehari-harinya, prinsip hidupannya adalah baik. Setiap Allah nyeru ini labbaik, setiap Allah nyeru ini labbaik. Ya, karena memang apa yang menjadi suruhan Allah itulah jaminan hidup bagi kita. Di akhir slide misalkan, ya sini saya kembali lagi perlihatkan slide-nya. Ustaz, saya lega. Ya, ini habis slide-nya. Ini kan surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tusyarun. Orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang beri kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan bukan. Jadi dengan demikian Lailatul Qadar itu nanti nyentuhnya tidak fisik tapi hati. Jadi hatinya itu nanti dihilangkan itu gapnya, barilnya dengan amal kebajikan. Ya, kenapa? Karena seluruh syariat yang ada dalam Islam, dalam Quran, dalam hadis, ajaran Allah ini adalah jaminan kita mendapatkan kehidupan. Makanya para falsafah mujahidin beda dengan falsafah kebanyakan orang. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kulun nas yasabu bil mauti an tariqil hayah ilal mujahid bahwa yadhhabu al hayah an tariqil maut. Ya, semua manusia mendatangi ya kematian dengan jalan hidup, dengan kehidupan, tapi para mujahidin justru mendatangi kematian dengan jalan ya mendatangi kehidupan dengan jalan kematian. Ini dengan suatu hal yang sudah sangat substansial sekali. Jadi seperti itu ya. Allah alam bisawab. Baik, berikutnya barangkali silakan Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau soal apakah seumur hidup sekali, ya bisa jadi sekali, bisa jadi berkali-kali. Tapi kalau orang itu terus menjaga kesolehannya sepanjang hidup, sepanjang Ramadan dia ketemu, insya Allah peluangnya mendapatkan berkali-kali. Dan bagaimana seorang bisa mendapatkan, dia tahu Lailatul Qadar, macam-macam caranya. Ya, ada orang yang bisa langsung bisa menangkap ini dia yakin di malam Lailatul Qadar. Ada orang yang diberi mimpi, ya, para sahabat itu diberi mimpi oleh Allah bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Ada ikhwah yang cerita kepada saya, dia pernah mengalami itu pada satu hari ketika di 10 malam terakhir Ramadan, saat dia tidur di masjid, dia dibangunkan. Ada yang membangunkan dia. Bangun, ini malam Lailatul Qadar. Begitu dibangun, nggak ada orang. Ya, seperti itu, luar biasa. Ya, nah ini masing-masing kita. Ya, insya Allah lah kita tiap tahun mudah-mudahan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau nanya nih, Ustaz. Ya. 10 terakhir itu kita kan begitu bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar atau mengejar keutamaan itu dengan mengerjakan banyak sekali amal soleh, dan kita begitu bersemangat gitu. Nah, bagaimana merawat atau melestarikan semangat ini untuk seterusnya gitu, Ustaz? Supaya tetap ajak. Iya. Jadi salah satu bukti ya bahwa insya Allah kita dapatkan malam Lailatul Qadar adalah kita bisa menjaga amal-amal itu secara kontinu. Nah, sekarang bagaimana cara?
Sekarang bagaimana caranya? Ya sebetulnya panduannya sudah ada kan, panduannya. Misalkan dalam masalah puasa sajalah. Selesai Ramadan maka ada 6 hari dalam bulan Syawal. Ya, ini ujian pertamanya di situ nih. Makanya kalau ya alhamdulillah ya, saya pribadi begitu hari kedua Syawal langsung saja sudah puasa lagi. Karena kalau itu langsung ditunda, berat lagi tuh urusannya ke belakangnya. Ya kan? Nah, itu langsung tembak saja ya, langsung disemangati. Hari kedua langsung kita ya Syawalan. Dan sebetulnya itu tradisi yang ada dulu ya di daerah-daerah. Makanya di daerah itu ada yang sebetulnya lebaran ketupat. Masih ada nggak lebaran ketupat tuh? Ya masih ada, tapi substansinya sudah nggak ada. Saya lihat dulu orang tua kita ya, mana zaman waktu itu kalau ada wanita ya lagi nyapu di halaman, ada laki-laki lewat kemudian wanita itu masuk lari ke dalam. Tahun berapa itu yang model begitu? Tahun 70-an kali ya, 60 70 tuh. Itu dulu lebaran ketupat ada. Kenapa? Karena tradisinya seperti itu. Begitu masuk bulan hari kedua bulan Syawal, tuh semua masyarakat puasa Syawal. Begitu di hari ke-7 bulan Syawal, bulan Syawal mereka melakukan lebaran ketupat. Nah, itu memperingati selesai puasa Syawal. Setelah itu kan nanti ada saum-saum yang lain, itu dari aspek saum, ya kan? Saum sunnah, Senin Kamis ada ayamul bid, dan itu adalah bagaimana Allah memberikan tools kepada kita untuk memelihara ya saum setiap tahun. Dan kalau semua amalan ya, sunnah saum itu dilakukan sepanjang tahun, itu puasa kita percis nanti hitungannya 360 hari. Maka siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, dia seperti berpuasa 1 tahun. Disediakan begitu. Nah, kemudian amalan lain gimana? Amalan lain ya sholatnya tetap harus dijaga. Ya, sekarang misalnya masjid kan tutup, nanti kalau masjid sudah tutup sekali lagi ya mulazamah bil masajid, sholat subuh terutama penting. Ya, sholat yang lainnya. Tilawah Quran, oh itu pastilah. Ya, sekarang kita udah berapa juz ya, atau sudah khatam berapa kali nih? Ya, kalau Ustadz Cengris ini udah 6 kali apa 7 kali. Ya. Nah, ini buat kita kadang paling nggak minimum udah 1 kali juz nih. Harusnya ini hari ke apa namanya, hari ke-15 pertengahan itu paling nggak sudah harus. Yang kedua lah, paling nggak minimum kadar itu bulan Ramadan 3 kali dapat lah minimum. Ya, minimum. Nah, jadi itu. Kemudian yang keempat ya kita menjaga hubungan dengan ikhwah-ikhwah. Ya tetap bersama jamaah lah ya kan. Dengan usar itu wajib, itu nggak boleh sampai kita keluar dari usar itu. Ya. Karena itu yang menjaga lingkungan kan sangat mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita manusia ini ibnul bi'ah. Ya, ibnul bi'ah sangat terpengaruh dengan lingkungan. Contoh, kalau antum bawa motor, ya, antum akan ngeselin orang yang ya lagi bawa mobil dengan main seruduk-seruduk aja. Tapi begitu antum nanti bawa mobil, ada orang yang begitu kan, nah gantian kan, sama. Ya, jadi gitu terpengaruh. Jadi ya harus ada ta'awun, ya kontrol sama kita. Saya pikir Masya Allah ya, kalau kita sudah berada dalam jamaah ini, itu nikmat yang luar biasa. Terus kita jaga banget. Karena semuanya ya dipelihara khususnya dalam kaitan dengan amal-amal kesalehan. Allah alam bisawab. Baik. Ini kita masih ada sisa 10 menit lagi sebelum 2:30. Saya persilakan para ikhwah sekalian yang mau bertanya. Itu di chat Mbak Lisa. Oh ya, Mbak Lisa Epriani nih. Terkait pandemi, apakah saat kita bisa merasa lebih baik, merasa lebih lapang dada di penghujung Ramadan ini, bisa dikategorikan juga mendapat Lailatul Qadar? Atau hanya sebagai sebuah keyakinan diri saja karena perbedaan ibadah 10 hari terakhir setelah Ramadan? Ya. Ya jadi gini, Lailatul Qadar kan nggak ada yang tahu kapan waktunya. Tidak dikasih tahu. Padahal Rasulullah pernah ingin memberitahu kapan itu malam Lailatul Qadar. Jadi dalam riwayat, ya saya lupa, Abdullah bin Samit kalau nggak salah itu ya riwayatnya. Itu Rasulullah keluar dari rumah, hendak memberitahukan para sahabat tentang kapan malam Lailatul Qadar. Tetapi ada ketika Rasulullah mendatangi, ya ada orang yang sedang berdebat, mereka sedang berdebat, sedang berselisih. Maka Rasulullah pun
ya informasi tentang kapan Lailatul Qadar itu ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan sebetulnya saya mendatangi kalian ingin memberitahukan kapan itu malam Lailatul Qadar terjadinya. Tapi kalian berdebat. Maka Allah angkat lagi pengetahuan itu dari saya. Ya, tetapi carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan-bulan ganjil. Nah, kalau kita ya memang melakukan malam kebaikan-kebaikan di malam-malam bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya, saya pikir logislah kalau kita merasa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Terutama apalagi ketika jiwa kita berasa nyaman, tenang, bahagia. Ya. Insya Allah ya, yakin kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu ya, insya Allah ya. Kita optimis, yakin karena apa yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar kan sudah kita lakukan. Nah, soal memang kepastian itu kan kita tidak tahu, tapi ada perasaan-perasaan bahagia, tentram, damai. Ya mudah-mudahan itu indikasi bahwa kita adalah orang-orang yang termasuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Ini ada sekilas info. Jakarta Timur Mengaji, kita akan mengadakan khataman Quran secara serempak pada hari Ahad besok, 17 Ramadan, mulai jam pada subuh di rumah masing-masing sampai dengan nanti jam 7 lanjut dengan tauji online oleh Al-Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh jam 7 pagi. Jadi kita akan khataman masing-masing satu juz, dibuat grup-grup di DPRA atau di DPC. Jadi silakan daftar di DPRA. Baik, saya persilakan kepada ibu sekalian yang masih ingin bertanya. Kita sampai jam 3-7 menit lagi. Kira-kira. Kalau nggak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini barangkali majelis kita. Dan sebelum ditutup, kita mohon kesediaan Ustadz Ade Khalifah untuk memimpin doa. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju wa la talqina ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullahu. لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا فقير إلا أغناته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وإنفاقنا وصدقاتنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ولا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Ade Khalifah dan juga pada Ustadz Agung Yulianto dan juga seluruh kerabat kerja DPC atas terselenggaranya Taskif online pekanan ini. Jangan lupa kita stay tune untuk pekan depan. Kita bertemu lagi di forum yang sama. Kita akhirnya membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz Tommy, Pak Ustaz Sidik semua. Jazakumullah. Amin. Ustaz Ade, jazakumullah. Waalaikumsalam. Ustaz Agung, syukran Ustaz Agung, Asidik. Ustaz Agung, Ya. Ustaz Agung. Quran. Ustaz Kamil, Ustaz Sidik. Jazakallah, Ustaz. Handa, udah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alan, Sahil, kemahalakum. Assalamualaikum. Masya Allah. Pak Gito, Komandan. Bang Anda.